Halo Sobat Berkawan, kembali lagi bersama kami di Tech Talk Berka Podcast. Oke, hari ini kita akan bahas tentang solusi dan teknologi cloud. Nah, mungkin kalau buat yang belum ingat, aku Adi. Nah, aku akan menjadi host untuk Tech Talk Berka Podcast episode kali ini. Dan hari ini juga kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bro Wijaya, Business Development Manager dari PT Berka Hardaya Perkasa. Oke, apa kabar nih Bro Wijaya? Baik. Ini kan lagi naik-naik lagi nih, tapi aman kan ya? Aman. Bro Wijaya udah kena belum? Ya janganlah kalau bisa ya. Iya, nggak apa-apa ya, semoga kita nggak kena terus ya. Tapi betul. mungkin buat yang udah kena, semoga stay safe ya. Jadi betul. Sobat Berkawan, hari ini kita akan bahas tentang teknologi cloud ya. Dan ini agak-agak berselepet-selepetan nih sama isu-isu terakhir ya. Karena kan pandemi ini kayaknya mengubah banyak hal dalam kehidupan kita ya. Betul Dan tentunya mungkin dari tadi aku sebut cloud pasti nih ada hubungannya nih sama pandemi nih. Oke, Bro Wijaya, bagaimana sih nih proyeksi bisnis cloud nih di Indonesia ke depannya? Oke, thank you banget pertanyaannya. Proyeksi bisnis cloud di Indonesia tuh berkembang sangat pesat ya. Bisa dilihat dari 5 tahun terakhir ini ya. Sudah banyak nih Sobat Berkawan yang mulai melakukan digital transformation. Nah, dalam proses digital transformation ini banyak sekali ya Sobat Berkawan yang melirik ke solusi cloud ini. Apalagi pada masa pandemi saat ini ya, di mana acceleration digital transformation semakin pesat dilakukan. Kenapa hal ini terjadi? Saya share sedikit ya tentang data ya untuk menguatkan nih. Kita kan bilang semakin besar nih, pesat nih perkembangannya. Tapi ini saya ambil data dari Gartner. Ini bisa dilihat April 2021 ya, data Gartner. Bisa dilihat kita compare dari tahun ke tahun. Ini saya ngambil worldwide public cloud service spending ya. Spending ya, jadi secara global ya. Ya karena kebetulan data Indonesia belum ada. Jadi kita ngomong secara global, bisa dilihat dari tahun 2020 ke 2021 itu ada growth spendingnya sekitar 23%. Di atas 20% ya? Ya, ada growth untuk spending ya. Spending sekitar 23% dan spending dibandingkan dengan estimate ke 2022 itu akan grow lagi sekitar 20%. Jadi total dari 2020 ke 2022 itu akan total growth tuh spendingnya sekitar 48%. Kalau spending itu berarti dia investnya ya untuk cloud itu meningkat hampir 1,5 kalinya hanya dalam 2 tahun gitu ya. Betul sekali. Jadi jadi luar biasa. Bisa dilihat dari data, maka bisa dibilang perkembangannya sangat cepat. Sangat cepat sekali. Nah, belum lagi ditambah lagi banyaknya pemain global yang udah mulai masuk nih ke Indonesia nih. Sehingga ya dari situ bisa lihat ya, kalau 1 tahun atau 2 tahun ke depan pasti akan semakin growth ya. Karena kalau nggak mungkin lah kalau pemain besar mau masuk ke satu pasar kalau tidak pasarnya layu gitu ya. Pasti kompetisinya hot nih. Betul sekali. Ya, seperti itu sih. Wah, jadi pemain global juga udah main dan itu pasti akan membuat situasi di Indonesia makin panas ya untuk cloud-nya ya. Betul. Nah, tapi nih dari data-data ini nih, dari proyeksi ini sebenarnya kalau buat Sobat Berkawan nih, alasan apa sih yang bisa bikin kira-kira mereka nih mau coba untuk migrate ke cloud, Bro? Oke. Untuk alasan sebenarnya ada 5 ya. Sebenarnya alasannya banyak. Tapi saya pilih 5 top 10 aja, top 5 lah, top 5. Top 5 alasan kenapa sih Sobat Berkawan pindah ke migrasi ke cloud. Oke, untuk nomor 1 adalah untuk konversi CAPEX to OPEX. Jadi pindahin tuh, CAPEX itu kan biasanya kalau teman-teman Sobat Berkawan semua membeli sesuatu kan, kalau CAPEX kan uang besar. Bayar gede di depan. Betul. Gitu ya Bro Wijaya. Nah ini kan dengan kondisi pandemi, situasi tidak stabil. Cash flow agak seret gitu ya. Ya betul, makanya ini convert nih. Jadi bisa convert dengan solusi cloud ini, bisa Sobat Berkawan semua bisa convert nih. Dari CAPEX to OPEX sehingga reduce the risk. Nah itu. Risknya yang di-reduce. Betul, jadi bisa napasnya lebih panjang. Betul. Ya benar ya. Jadi dengan cloud itu kita nggak harus invest di depan gitu Bro, tapi kita bisa kurangi risikonya, jadi kita bayarnya pelan-pelan gitu ya Bro. Betul, jadi napas lebih panjang dan bisa reduce the risk dan bisnis tetap bisa berjalan. Bisnis bisa tetap jalan. Betul, gitu itu nomor kuncinya. 1. Oke, nomor 2
adalah fokus ke core business-nya mereka masing-masing. Karena begini, kita kasih contoh misalnya satu sobat BKW punya industri di sepatu. Nah, core business mereka adalah membuat sepatu, menjual sepatu. Tapi kan untuk mendukung bisnis tersebut butuh IT kan. Betul. Nah, IT ini udahlah kasih ke BRK sajalah. BRK dengan pengalamannya yang sudah begitu banyak, kita bantu. Jadi mereka fokus aja buat sepatu, jual sepatu, supportnya semua dari BRK. Oke, Jadi fokus ke core business. Fokus ke bisnisnya. Betul. Jadi urusan IT-nya bisa diserahkan ya gitu ya. Iya, dengan begitu kan makin kompetitif. Betul. Karena produknya, core bisnisnya mereka yang difokuskan gitu Iya, ya. betul sekali, betul sekali. Luar biasa. Terus ada apa lagi nih bro? Untuk yang ketiga adalah flexibility dan scalability. Maksudnya seperti ini. Flexibility adalah kalau misalnya kita beli software atau bisa beli hardware lah. Kita kasih contoh beli hardware. Kalau udah beli satu hardware, mau nambah lagi kan ada proses kan. Betul. Proses pengadaan. Proses pengadaan, proses. Terus nyari barangnya lagi, terus nanti nego lagi. Betul. Terus inden. Yes, inden. Nah itu dengan menggunakan cloud itu fleksibilitasnya terpantau, termonitor dengan baik, bisa diatur. Nah itu satu flexibility. Scalability artinya kapan aja mau scale, bisa cepat. Iya, karena yang proses-proses tadi itu nggak perlu lagi ya. Betul. Karena kan kalau di cloud kita nggak perlu nunggu beli server datang dulu nih. Benar. Nggak perlu nunggu perangkat datang gitu ya. Nah, yang kedua juga dari hal ini adalah jika misalnya sudah beli, nggak bisa kan dijual lagi kan? Oh iya, nganggur ya? Iya, nggak bisa kan naik turun, tidak bisa naik turun. Ya ada kemungkinan kalau misalnya udah beli itu ya naik terus. Tapi kalau misalnya satu titik, wah bisnis ya kurang stabil atau apapun itu mau turun bagaimana? Iya sih, apalagi mungkin buat bisnis-bisnis ya yang ada core, ada peaknya ya. Betul. Mungkin pas lagi peak season butuh layanan yang lebih kencang. Betul. Tapi pas lagi mungkin lagi bukan musim ya, nggak bisa ngelayanin siapa-siapa nih. Betul. Itu kalau udah beli banyak taruh mana gitu. Benar, makanya di cloud ini scalability-nya memudahkan, flexibility dan betul. scalability memudahkan. Jadi bisa kapan mau naik, kapan mau turun bisa. Tinggal ganti-ganti dikit aja ya, nggak perlu beli, nggak perlu jual ya. Betul. Wah, tadi udah 3 poin ya bro. Apalagi tadi katanya ada 5 soalnya. Betul. Oke, nomor 4 adalah compliance dan data security. Nah, kalau misalnya sobat BKW itu menggunakan compliance mereka masing-masing, itu kan pasti tidak ada standarnya kan. Nah, dengan menggunakan cloud itu ada satu standar. Tunggu Bu. Setahu aku ya kan kalau banyak customer nih, taunya itu kalau cloud kan security-nya kurang nih. Tapi kok di sini justru malah jadi kelebihan nih bro. Betul. Nah, maksudnya ke gini, rata-rata sobat BKW di luar ya menggunakan cloud itu ada satu perjalanan. Nah, saya bilang itu journey lah. Nah, waktu perjalanan itu kan pasti ada banyak hal yang mesti diperhatikan. Nah, jika sudah menggunakan framework yang kita punyai ya, itu pasti sudah cukup secure. Karena kita akan kasih satu masukan. Mana sih yang seharusnya ditutup, mana seharusnya dibuka, mana yang security-nya seperti apa yang mesti dilakukan. Nah, itu kita bisa kasih masukan. Nah, jadi selama ini yang menjadi kenapa banyak informasi public cloud itu tidak secure itu karena ya itu mereka tidak policy-nya itu yang belum disusun dengan baik. Menyusun policy-nya dengan baik. Betul. Jadi sebenarnya kalau teknologinya mah nggak ada isu ya bro ya? Teknologi tidak ada isu. Kembali lagi seperti misalnya saya bilang pisau. Pisau itu kita ciptakan itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Tergantung bagaimana penggunaannya. Betul. Jadi sobat berkawan gak usah worry harusnya ya. Jadi justru sebenarnya kalau kita ikutin frameworknya yang benar dan secure, justru cloud ini lebih compliance dan lebih secure juga. Betul. Wah, itu luar biasa sih. Oke, itu udah 4 nih. Oke. Satu lagi nih, tadi janjinya 5 loh. Iya. Oke, betul. Yang terakhir adalah mobile and work anywhere. Kan lagi work from home nih. Betul ya, banyak perusahaan-perusahaan bingung juga nih. Waduh, karyawan pada disuruh work from home oleh pemerintah, ya kan? Nah, ini untuk gapnya seperti apa? Karena banyak juga sobat berkawan yang lain itu bingung untuk kejar nih gap ini. Nah, dengan menggunakan cloud ini bisa nih jadi satu alternatif solusi untuk mobile ya dan work from anywhere.
Iya, soalnya kan gini ya bro ya, kan pandemi nggak nunggu-nunggu ya. Terus mungkin PPKM besok bisa naik bisa turun ya. Terus kalau misalnya kita harus ya mungkin Sobat Berkawan punya Ya, bisnis, mungkin karena ya peraturan yang berubah-berubah gitu ya, betul, harus tiba-tiba deploy services atau layanan lebih betul, cepat gitu ya. Mungkin bisa manfaatin betul. cloud gitu Iya, karena solusinya bisa cepat ya, tadi fleksibel, scalable dan tentunya karena dia dari internet ya bro ya. Diaksesnya betul. dari internet itu Eh, berarti mobile worker yang tadi ya, Sobat Berkawan kerja dari rumah itu semua bisa akses ya. betul, betul sekali. Itu sangat membantu sekali ya. Betul. Wow, ini luar biasa sekali sih. Nah, oke. Tadi dari benefit-benefit tadi nih, Bro. Oke. Sebenarnya layanan apa sih yang bisa BRK Hardaya Perkasa kasih Nah, untuk solusi cloud ini? kita ada sebenarnya ada 3 ya. Kita garis besarkan ada private cloud, Mhm. ada public cloud, sama yang terakhir hybrid. Jadi, Bedanya apa nih? Bedanya apa nih? nah kalau private ya seperti namanya udah private ya, Mhm. berarti ya private untuk khusus untuk satu tenan atau satu sobat BKWN saja. Mhm. Nah kalau public ya multi tenan atau ya untuk Sharing gitu ya? sharing lah dengan semua sobat BKWN yang lain ya. Betul. Kalau hybrid yaitu menggabungkan kedua ini, yaitu ada keunggulan dari private sama public. Nah ini kalau untuk mau pakai ke hybrid ya tentunya tadi udah saya jelaskan sedikit di pertanyaan tadi sebelumnya, itu ya mesti disusun tuh policy-nya tuh. Iya. Betul kan? Supaya perjalanan ini lancar. Nah saya juga sekaligus mau informasikan kalau BRK juga punya nih hybrid framework yang sudah banyak membantu sobat BKW untuk transformasi ini. Mhm. Nah, makanya perlu disusun nih bagaimana perjalanan ini jadi lancar dan Oke. sesuai lah dengan goal masing-masing sobat BKW yang ingin tuju. Jadi hybrid framework ini ya yang kayaknya spesial banget nih. Iya, betul. Oke, jadi tadi kan udah bahas ya tentang public cloud juga Ya, tadi tentang BRK punya framework sendiri untuk membantu ya. perjalanan sobat berkawan supaya cloudnya secure dan tentu bisa bantu kebutuhan sobat berkawan yang mungkin macam-macam gitu ya. Betul. Nah, oke, tapi nih saat ini nih, bro, kan lagi banyak nih ya muncul nih public cloud nih di market. Ya. Bahkan ada perusahaan-perusahaan hosting itu sampai bikin public cloud. Jadi semua orang masuk nih, nimbrung nih ke marketnya public cloud nih, sampai yang kecil-kecil pun masuk gitu. Nah, tapi nih BRK Hardaya Perkasa nih apa sih kelebihannya? Apa sih yang bisa bikin BRK ini beda daripada provider-provider public cloud yang lain? Oke. Kita ada 2 diferensiasi ya yang membedakan dengan teman-teman ya, saya bilang teman-teman. Teman-teman. Ya, teman-teman yang lain ya. Nah, yang pertama adalah kita punya solusi full managed service. Oke. Kita punya solusi full managed service. Di mana solusi full managed service ini poinnya adalah customer atau sobat BKWan itu tahu beres saja. Goalnya apa yang ingin capai. Misalnya contoh, saya mau menuju ke satu titik. Misalnya saya ngomong kota lah ya. Saya mau misalnya menuju ke Bandung. Ya udah, mau menuju ke Bandung. Tinggal ditentukan speknya, misalnya mau berapa orang yang ke sana. Berapa lama, kapan. Transportasinya mau apa, udara, darat. Nah itu tinggal ditentukan aja. Kita assess. Nah itu simpelnya seperti itu, kita assess. Dan goal yang ingin dituju oleh sobat BKWan itu seperti apa. Nah kita atur. Kita atur semua, tahu-tahu pokoknya adalah sobat BKWan sampai saja ke Bandung. Jadi sobat berkawan nggak perlu pusing tuh mesti beli tiketnya di mana, Yes. mesti nyari mobilnya di mana, Yes. terus juga nanti bayar tolnya gimana, itu nggak perlu pusing. Betul. Tuh, jadi udah tinggal sebut aja mau ke Bandung 6 orang misalnya Ya, gitu ya. tanggal Terus ya berapa, udah tanggal berapa, udah nanti transportasinya apa. betul. Nanti tinggal BRK Hardaya Perkasa yang akan bantu untuk setup semuanya. Kayak travel jadi. Tapi managed service ya kayak begitu Itu full ya. managed service seperti itu. Full Jadi managed kembali service. menjawab tadi adalah membantu pertanyaan kedua tadi core bisnis mereka. Core bisnisnya. Jadi mereka tinggal fokus di core bisnis, sisanya supportnya kita yang bantu. Iya, jadi mereka fokus tadi travel ke Bandung ya. Gak usah Iya. pusing-pusing tuh mikirnya Yes. mesti naik apa, bayar apa. Betul. Fokus ke core bisnis, nanti sisanya disupport sama BRK. Gitu Betul ya. sekali. Yang kedua adalah IT as a service. Jadi ini solusi adalah beyond the cloud. Kalau Beyond cloud the ya cloud. beyond the cloud. Di luar dari cloud. Lebih jauh dari cloud ya? Lebih jauh Wow. dari cloud. Jadi kita tidak hanya membantu kalau banyak teman-teman yang lain ya, teman-teman cloud yang lain itu kan hanya fokus di biasanya infrastruktur saja. Kita juga bisa beyond the cloud. Jadi IT-nya juga bisa kita bantu as a service. Nah itu, jadi itu yang menarik. Kenapa kita bisa come out this service? Itu balik lagi ke backgroundnya BRK, di mana kita sudah puluhan tahun di solution integrator. Jadi tidak usah takut lagi, bisa dipercayakan semua ke BRK. Kita bantu untuk manage ini.
Oke, jadi kalau untuk yang IT as a service ini ya berarti Sobat Berkawan itu benar-benar udah nggak usah pusingin lagi urusan IT-nya. Jadi Betul. mau itu nanti misalnya pakai cloud gitu ya, Iya, itu pun yang akan bantu Sobat Berkawan itu udah Berka. Gitu ya. betul. Jadi dua solusi ini saya saling bisa connect. Saya bisa connect. Kadang-kadang saya sempat ke environment Sobat Berkawan yang lain ya, di mana mereka udah siap nih mau pindah ke cloud. Cloud solution. Tapi ternyata infrastruktur di internal mereka belum siap. Oke, iya sering kali begitu ya, Iya. karena dengar-dengar doang nih kayaknya Wah, seru nih. Cloud semua mau ke cloud, tapi ternyata ya solusi internal Mereka belum infranya belum ready. siap. Nah, seperti itu sih. Nah itu Berka bisa bantu dong. Bisa. Ah, itu yang penting. Jadi Sobat Berkawan ya, kalau misalnya ada ide nih atau kebayang-bayang gitu pengen pindah ya, pengen migrasi ke cloud, mungkin nggak selangsung bisa blak gitu pindah ya. Kadang-kadang harus ada yang disiapkan dulu ya, Bro Betul, Wijaya makanya tadi ya. saya bilang journey. Itu Iya. sebuah perjalanan untuk migrasi ke cloud. Dan ini sharing yang luar biasa dari Bro Wijaya hari ini. Mungkin aku sedikit simpulin aja ya Bro ya. Jadi tadi kita di awal-awal udah bahas ya tentang teknologi cloud, benefitnya ya, bagaimana fleksibel, scalable. Terus jadi kita nggak perlu pusing lagi ya karena kita bisa fokus sama core bisnis gitu. Nah terus dan dari Berka sendiri ini kita nggak hanya sekedar jualan cloud ya. Kita nggak jualan domain, nggak jualan hosting cloud ya. Kita nggak jualan server aja. Tapi kita beyond the cloud. Kita juga jual IT as a service. Ya. Jadi customer atau Sobat Berkawan gitu ya, itu tinggal terima jadi. Udah tinggal ceritain aja sama Berka gitu ya. Ya. Butuhnya mau kemana, mau perjalanannya mau kemana. Nanti Berka akan bantu mulai dari siapin infrastrukturnya dan tentu menyiapkan seluruh kelengkapan perjalanan Sobat Berkawan untuk migrasi ke cloud. Luar biasa sharing hari ini dari Bro Wijaya ya. Ya. Mungkin sekian aja untuk episode Teh Talk Berka Podcast hari ini. Kita akan ketemu lagi di Teh Talk Berka Podcast episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.